Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah dari PD Kami Sukabumi. Di sini saya akan meresum buku Pengantar Islamic Worldview untuk memenuhi penugasan 2 Training for Instruktur kami daerah Bandung. Nah, pembahasan mengenai worldview ini adalah salah satu pembahasan yang paling inti jika kita berbicara tentang pembangunan peradaban dan juga keilmuan. Karena sebuah peradaban dibangun berdasarkan visi tentang realitas dan kebenaran tertingginya, yang kemudian akan membentuk pandangan-pandangan di bawahnya. Sebagai pengantar untuk memudahkan masuk ke dalam pembahasan mengenai worldview, di dalam buku ini disampaikan terlebih dahulu sebuah kisah. Nah, dari kisah ini nantinya kita akan dapat memahami secara tepat mengenai definisi worldview dan bagaimana posisi dan fungsinya. Nah, di buku ini diawali dengan suatu kisah dengan penjelasan yang isinya proses manusia mempercayai agama itu sendiri. Nah, sang penunjuk jalan yang dikisahkan adalah seorang nabi. Mata air yang ditunjukkan oleh sang penunjuk jalan adalah surga, dan yang pada akhirnya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam surgalah kita akan mendapatkan kebahagiaan tertinggi, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jalan menuju mata air itu adalah ajaran Islam itu sendiri. Sedangkan si peniru adalah orang-orang yang mengajak kepada agama, termasuk ismu-ismu selain Islam. Maka dari itu, dari kisah ini dikisahkan ketika sudah sampai kepada mata air palsu tadi, yang mana yang dimaksud mata air palsu itu adalah neraka, yang tidak ada lagi kesempatan kita untuk kembali ke jalan yang benar. Pada kisah tersebut ditunjukkan bagaimana proses manusia dalam meyakini sebuah informasi hingga akhirnya menjadi kepercayaan baginya. Kita mempercayai informasi pada orang-orang yang tidak pernah berkata bohong, dan senantiasa menjaga amanahnya, masuk akal, dan ramalannya selalu benar. Seperti itulah layaknya Nabi sebagai seorang al-amin, yaitu orang yang terpercaya. Nabi sendiri adalah orang yang tidak pernah berbohong. Apa yang diwahyukan kepada Nabi, yaitu Al-Quran, perlahan demi perlahan juga terbukti ramalannya. Ajarannya juga adalah yang paling suitable terhadap manusia itu sendiri, karena memang sesuai dengan fitrah manusia. Maka oleh sebab itu kita lebih mudah percaya terhadap apa yang ia katakan. Pertanyaannya dalam kisah tadi, nah, bagaimana kita membedakan mana orang yang benar-benar menunjukkan mata air yang benar dengan si peniru atau si pemalsu tadi? Nah, pertanyaan itu pun juga bisa kita ajukan dalam proses kita mempercayai Nabi Muhammad SAW dan agama Islam. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mempercayai Islam adalah agama yang benar? Bukankah orang yang terlahir dalam keluarga Kristen, Yahudi juga akan mengaku hal yang demikian? Pun juga dengan orang-orang yang tumbuh besar dengan budaya saintifik barat yang empiris. Mereka tumbuh dengan scientific worldview yang menyatakan bahwa yang real di dunia ini hanyalah yang fisik saja. Ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang akidah muslim pada umumnya. Nah, kepercayaan muslim pada umumnya adalah kepercayaan yang berlandaskan kabar yang benar yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa wahyu atau Al-Quran dan juga tradisi Nabi atau as-sunnah. Nah, dari akidah muslim pada umumnya ini, maka akan muncul para pengabur tanda. Nah, akan tetapi bahwa ada sebagian orang, yaitu si peniru tadi, yang kemudian membuat tanda-tanda petunjuk jalan menuju mata air tadi menjadi kabur. Nah, disalahpahami, bahkan diragukan kebenarannya. Mereka ini orang-orang yang berasal dari peradaban barat. Kemudian ada juga para saintis sekuler. Nah, mereka mendakwa bahwa ilmu pengetahuan yang sebenarnya hanyalah sains, bahwa pengetahuan itu hanyalah yang bersifat fenomena, bahwa ilmu pengetahuan itu akan senantiasa berkembang dari zaman ke zaman. Nah, tidak ada yang permanen, bahwa ilmu pengetahuan itu hanyalah apa yang bisa diindra, bisa dirasio dan digunakan untuk kepentingan pragmatis. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan yang bersumber dari agama yang tidak menjelaskan tentang kebenaran dari hari akhir, tentang adanya sesuatu yang metafisik, tidak dapat dianggap sebagai sebuah pengetahuan yang ilmiah. Lalu, apa yang dimaksud dengan worldview? Nah, worldview adalah pandangan tentang realitas tertinggi, pandangan yang dengannya segala sesuatu kemudian berpijak. Ia bukan pandangan terhadap alam fisik saja, tetapi juga yang metafisik, yang membentuk alam dunia ini. Ia adalah pandangan tentang apa yang real dan apa yang hakikah, dan darinya terbentuk bangunan ontologis atau degree of existence yang kemudian memunculkan konsep proper class terhadap segala sesuatu. Ia adalah kepercayaan tertinggi yang mana daripadanya segala konsep-konsep kepercayaan atau akidah turunan terbentuk. Ia akan mempengaruhi tujuan hidup dari manusia.
Ia akan melandasi segala aspek pengetahuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia adalah pijakan awal dari pembangunan setiap peradaban, bahwa peradaban lahir dari worldview. Lalu, Islamic worldview adalah pandangan hidup Islam meliputi dunia dan juga akhirat. Nah, tidak ada dikotomi antara yang sacred dengan yang profane, yang mana dunia adalah aspek yang sangat penting dan tak terpisahkan dengan akhirat. Dunia adalah persiapan dan juga ladang untuk manusia dalam rangka menuju akhirat. Nah, pandangan hidup Islam adalah pandangan yang mengenalkan kita pada pemeringkatan wujud. Nah, darinya kita mengetahui tempat yang tepat akan segala sesuatu yang telah diatur pada sistem ontologi Islam. Pandangan Islam telah menetapkan bahwa manusia adalah insan. Lalu, apa perbedaan worldview, paradigma, dan juga ideologi? Nah, untuk penggunaan kata worldview sendiri, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, lebih ditujukan kepada pandangan tentang hakikat wujud tertinggi yang meliputi realitas secara keseluruhan. Ia tidak hanya meliputi yang ranah fisik, tapi juga metafisik yang menjadi fondasi pembentuk realitas. Nah, untuk paradigma sendiri, yang bersifat framework saintifik yang dipahami oleh kelompok saintis. Nah, untuk ideologi sendiri digunakan untuk membahas ide yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan juga sosial. Lalu, apa hubungannya worldview dengan akidah? Nah, worldview adalah melihatnya, sedangkan akidah adalah percaya kepadanya. Nah, akidah adalah kepercayaan yang bisa dibangun dengan beberapa sumber. Pertama, bisa dari khabar sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis. Akidah itu semakin menguat ketika seorang muslim mengamalkan ajaran Islam. Ia merasakan ketenangan dalam hatinya saat menjalankan ibadah, sehingga ia semakin yakin bahwa itu adalah jalan kebenaran. Lalu, apakah worldview Islam adalah hal yang baru? Nah, apakah sebetulnya worldview Islam itu adalah atau pandangan hidup Islam itu atau ru'yat al-Islam lil wujud adalah hal yang baru? Nah, secara esensi tentu tidak begitu. Pada hakikatnya, pandangan hidup Islam sudah ada sejak dari awal Islam itu turun. Ia adalah pandangan yang dirasakan para sahabat saat mengubah pandangan hidup jahiliyahnya menuju pandangan hidup Islam. Nah, tulisan worldview dalam bahasa Inggris ini adalah dalam rangka mengokohkan dan mempertahankan akidah umat Islam di seluruh dunia, serta sebagai langkah untuk counter pemikiran-pemikiran dan pandangan hidup Barat. Lalu, worldview dengan adab dan pembangunan peradaban itu seperti apa? Nah, ru'yat al-Islam lil wujud dengan adab adalah pandangan hidup Islam akan memberikan kita pengenalan kepada tempat yang tepat akan segala sesuatu. Sehingga dari situ kemudian kita bisa beradab, yaitu bertindak secara tepat dalam upaya menempatkan segala sesuatu sesuai yang diproyeksikan Islam. Peradaban Islam akan terbangun saat manusia yang diberikan kebebasan memilih atau ikhtiar menegakkan adab sesuai dengan pandangan hidup Islam. Tentu ini pun harus dibarengi dengan ilmu. Nah, secara ringkasnya bahwa dari pandangan hiduplah nantinya akan ditentukan seperti apa arah pembangunannya, yang kemudian dari sana akan lahir yang disebut dengan peradaban. Nah, lalu bagaimana dengan worldview Barat dan sekularisme? Dalam sekularisasi yang dibawa Barat, yaitu penghapusan makna sakral dari alam dunia, pelepasan politik dari campur tangan agama dan pemuka agama, menjadikan budaya sebagai sesuatu yang relatif sehingga senantiasa bisa terbuka oleh perubahan. Substansi dan karakter peradaban Barat, yang pertama, mengandalkan kekuatan akal semata-mata dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, menganut dualitas pandangan antara realitas dan kebenaran. Dan yang ketiga, meyakini bahwa realitas itu senantiasa berubah, yang mana memproyeksikan pandangan dunia yang sekuler. Nah, yang keempat, memanusiakan Tuhan dan menuhankan manusia, menjadikan manusia sebagai tolak ukur segala sesuatu. Dan yang kelima, menganggap kehidupan dunia sebagai panggung tragedi manusia. Nah, pandangan hidup Islam meliputi yang dunia dan juga yang akhirat, yang mana yang dunia adalah aspek yang sangat penting dan tak terpisahkan untuk mendapatkan akhirat. Nah, pembahasan selanjutnya tentang Islamic worldview dan Islamization contemporary knowledge. Nah, Islamisasi pada awalnya dimulai dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi untuk meluruskan kembali umat-umat yang telah menyimpang. Nah, dari wahyu tersebut kemudian meluruskan dan mengingatkan kembali pandangan para kaumnya dari pandangan jahiliyah, khurafat, dan juga filosofis, sekularis yang bertentangan dengan Islam,
yang terbentuk melalui budaya-budaya dari generasi ke generasi. Nah, seperti itu kurang lebih penjelasan sederhana namun mendasar berkaitan dengan Islamisasi. Jadi, pada dasarnya hal ini bukanlah hal yang baru. Istilah Islamisasi ilmu kontemporer perlu kita kaitkan dengan keilmuan kontemporer, yaitu yang berasal dari Barat itu sendiri. Pandangan hidup Barat telah menyebabkan the Great Deception dan juga kerusakan alam terbesar sepanjang sejarah manusia, bahkan bumi itu sendiri. Maka dari itu perlu adanya pengembalian kepada hakikat semula jadinya, menyelaraskan pandangan keilmuan manusia dengan bawaan semula jadi dirinya dan alami. Hal ini ibarat mengembalikan planet pada orbitnya atau hewan pada habitatnya, maka manusia perlu dikembalikan kepada tempat dan tugas semula jadinya, dan itu dimulai dari pengenalan terhadapnya. Nah, bagaimana worldview dan struktur pemikiran Islam? Ternyata ada 9 unsur fundamental dalam pandangan hidup Islam. Nah, yang pertama ada hakikat Tuhan, yang kedua hakikat wahyu, yang ketiga hakikat ciptaannya, yang keempat hakikat manusia dan jiwa manusia, yang kelima hakikat ilmu, yang keenam hakikat agama, yang ketujuh hakikat kebebasan, yang kedelapan hakikat nilai dan kebajikan, dan yang kesembilan hakikat kebahagiaan. Pada tingkatan di bawah worldview adalah tingkatan kalam. Pada level ini mulai terjadi perbedaan pemahaman pada tubuh umat Islam. Kalam sebagaimana arti katanya yaitu berkata-kata yang bermakna ilmu yang menjelaskan dan mengartikulasikan tentang pandangan hidup dan akidah Islam, bahwa pandangan hidup Islam hakikatnya memang satu dan sama, akan tetapi cara memahaminya berbeda-beda. Nah, ilmu ini pada dasarnya berkembang sebagai respon tantangan pemikiran yang bertentangan dengan akidah Islam. Maka untuk menjawab tantangan itu dengan argumentasi yang memadai, lahir ilmu kalam, sehingga bisa diartikan ia adalah ilmu yang berfungsi untuk mengartikulasikan akidah Islam demi menjawab tantangan dari luar ataupun dari dalam itu sendiri, bahwa struktur pemikiran Islam itu bertingkat-tingkat yang usul dan furu, oleh karenanya kita perlu menempatkannya secara tepat. Nah, dari penjelasan tadi bahwa kesimpulan dari The Worldview of Islam atau Ru'yat al-Islam lil wujud adalah pandangan Islam tentang realitas dan juga kebenaran. Ia bukanlah terbentuk melalui pengamatan mata fisik ataupun melalui pandangan historis, sosial, politis, dan budaya manusia, melainkan ultimately diproyeksikan melalui intuisi. Nah, pandangan ini yang menayangkan realitas dunia secara seutuhnya, baik dunia maupun akhirat, baik yang fisik maupun metafisik. Pandangan hidup Islam sudah sempurna, dewasa, dan mengenali dirinya sedari awal, tanpa perlu melakukan proses pencarian jati diri. Ia juga tidak perlu menunggu perkembangan penemuan-penemuan saintifik terhadap hakikat realitas di alam fisik. Karena hakikat wujud dunia ini telah dikenali sedari awal. Dalam Islam tidak mengenal adanya proses sekularisasi, karena telah memahami aspek yang permanen dan aspek yang berubah di dunia ini. Dari pandangan hidup Islam, kita akan memahami tempat yang tepat akan segala sesuatu. Dari tempat yang tepat akan segala sesuatu itu, kita akan bisa menegakkan adab. Nah, setelah adab ditegakkan, akan terlahirlah keadilan, yaitu ketika segala sesuatu telah ditempatkan pada tempat yang tepat sesuai dengan grand scale ontological system dalam Islam. Mungkin hanya itu yang dapat dijelaskan mengenai resume buku pengantar Islamic Worldview. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.